Jadi, kami dari kelompok 1 akan melakukan tugas video mengenai konsep dari konstitusi. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Niputuli Syanartika Putri, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Agung Mas dengan Nimakir 194 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nimade Anggita Ayu Apsari dengan Nimakir 202 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Agoina Kartika Dewi dengan Nimakir 203 dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Komi Haryadi dengan Akiranim 328. Nah, jadi kami di sini akan melakukan tugas video dari konsep konstitusi, yaitu mengenai penundaan pemilu yang ramai dibahas dari tahun 2022 hingga 2023. Jadi berikut ini videonya. Baca apa tuh, Luis? Jadi ada berita katanya di tahun 2022 sampai 2023 itu ada penundaan pemilu yang dinilai bentuk pelanggaran konstitusi itu sangat serius. Hah? Kok bisa kayak gitu? Nah, jadi ada salah satu partai di mana partai ini menuntut Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena partai ini tidak dapat mengikuti pemilu padahal partai ini telah memenuhi kualifikasi. Jadi supaya adil, hakim itu mengusulkan agar proses pemilu itu diulang lagi. Jadi yang dimana ibaratnya progres itu yang awalnya udah 30% berjalan jadi diulang lagi dari menjadi 0%. Jadi ketika usulan ini terjadi, hal ini dapat mengakibatkan kekacauan konstitusi presiden yang sebelumnya menjabat itu juga jadi extend dari 2 periode menjadi 2++ periode. Nah, kalau misalnya itu beneran terjadi, apa ya dampaknya nanti ke depannya untuk negara? Gimana kalau kita tanya aja sama orang-orang yang di sekitar? Yuk. Pokoknya kalau penundaan pemilu ya. Wawancarain Bapak terkait penundaan pemilu tersebut. Jadi terkait penundaan pemilu tersebut, usulan mengenai penundaan pemilu tersebut, bagaimana sih pendapat Bapak terkait usulan tersebut, Pak? Boleh, Ya, Pak? kalau Menurut pandangan ya, Bapak. kalau infonya kalau ada usulan pemilu maksudnya pemilu ulang ya. Itu maksudnya usulan pemilu. Oh ya, pemilu yang di tahun 2024 ini ditunda dulu. Ditunda. Ya. Menurut Bapak ya. Ya. Ya, menurut pandangan Bapak. Kalau pendapat saya itu tidak bisa itu karena sudah baku itu. Ya, Tidak bisa penundaan itu. Ya, walaupun yang mengusulkan itu dari pemenang partai politik umpamanya itu ya. Itu tidak bisa. Karena sudah ada Dari konstitusinya. dari segi aturan inilah konstitusi tidak bisa itu. Kalau umpamanya itu diulang, wah itu nanti ribut nanti, ya nggak bisa itu. Dan kalau misalnya terjadi nih Pak, gitu misalnya apa sih itu menurut Bapak gimana kalau misalnya ini terjadi, penundaan pemilunya ini terjadi, itu menurut Bapak bagaimana? Dampak Kayaknya seriusnya juga kalau berandai-andai juga nggak bisa, karena kan ini negara besar ini kan rakyatnya banyak, segelintir orang nggak bisa menunda, itu harus melalui ini persetujuan DPR. Iya, betul. Iya, itu harus dimohonkan. Pokoknya diketok itu ya terjadi ini harus ada persetujuan ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada 3 itu. Ya. Itu syaratnya itu. Kalau umpamanya hanya segelintir ini sulit kayak menurut Bapak ini ya deh ya. Ini sebagai tambahan aja. Kalau memang itu kan hanya berandai-andai ya pemilu apa di pemilu ulang ya. Pemilu apa nanti? Penundaan pemilu kayaknya nggak bisa itu ya. Itu sudah aturan dari gini apa? Dari 3 inilah 3 ininya aparatur ininya dari legislatif, eksekutif dan yudikatif ya itu ya. Kalau itu yang menyetujui bisa itu. Karena walaupun dimohonkan gimana ya pasti akan ditolak. Menurut pendapat Bapak, jika misalnya lembaga yudikatif itu tidak menolak usulan penundaan pemilu, itu dampaknya bagaimana menurut Bapak? Kalau Tidak misalnya menolak
Nah, Gimana? kalau misalnya usulan penundaan itu tidak ditolak, diizinkan gitu melakukan penundaan itu, dampaknya gimana menurut Bapak? Dampaknya ya paling yang merasa dirugikan aja itu istilahnya, merasa keberatan ya dalam lanjutan ini proses tahapan pemilunya gitu. Ya. Itu hanya segelintir ini aja. Kalau ini kan skala besar kita lihat, jangan lihat kalau semua umpamanya mau ingin pemilu ulang itu, wah itu nanti ini untuk bernegara itu bahaya tuh. Iya. Itu pendapat Bapak tuh ya. Pak. Ya. Ini sebagai masukan aja itu. Karena ada juga kan nanti menyampaikan ini menyampaikan di kuliah ya. Iya, betul. Kita cuman dari dosennya ngasih tugasnya itu kita cuman mau Nanya. tahu gitu Ya. pendapat Situ aja. masyarakat di sekitar gimana sih gitu. Ya tetap ya memang kita masukan masalahnya tetap kita gini, coba kan goalnya itu nanti itu akan sulit itu sebagai pegangan aja bahwa pemilu ulang itu kayaknya mungkin jauh ya ininya. Karena itu negara kita kan negara besar, jadi dari Sabang sampai Merauke itu nggak bisa hanya segelintir itu. Nanti semua ngajukan gini kan, yang merasa gini merasa dicurangi itu mengajukan gitu. Nanti di gini nanti diterima gitu kan, ribut ya gitu. Itu intinya. Guys, kita lagi di Paris, Menara Eiffel. Emang gitu ya, Mas? Aduh kakaknya sakit. Ketemu polisi beneran.